Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga teman-teman selalu sehat ya dan selalu semangat. Nah, bagi teman-teman yang sudah selesai tes SKD, selamat. Semoga hasilnya memuaskan dan semangat juga untuk belajar untuk tes selanjutnya yaitu tes SKB. Hari ini aku mau share tentang soal SKB Pamong Belajar CPNS 2019 berdasarkan pengalaman. Jadi, tentang materi atau soal tentang apa saja yang keluar tahun lalu. Tapi mohon maaf ya, kali ini tidak saya berikan contoh soalnya. Semoga bisa menjadi gambaran teman-teman dan juga referensi belajar untuk teman-teman. Yang pertama, materi yang keluar yaitu pendidikan non-formal informal. Nah, dari sini teman-teman harus tahu tentang satuan pendidikan di PNFI itu apa aja. Contohnya SKB itu Sanggar Kegiatan Belajar, kemudian ada PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, ada Majelis Taklim, dan lain-lain. Teman-teman sudah bisa baca di materi ya. Kemudian yang kedua, program-program di Satuan Pendidikan Non-Formal Informal, ada apa aja? Nah, misalnya ada pendidikan anak usia dini, ada kesetaraan atau kejar paket ABC, ada pendidikan keaksaraan, ada pendidikan kepemudaan, kursus dan pelatihan, dan lain-lain. Yang kedua, teman-teman belajar tentang tupoksi pamong belajar. Itu teman-teman bisa melihat di Permenpan nomor 15 tahun 2010. Itu teman-teman pelajari karena beberapa ada yang keluar juga. Dari tupoksi pamong belajar itu kan ada 3. Ada melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengembangkan model, dan melakukan pengkajian program. Yang pertama, di subbab melaksanakan KBM, tahun lalu yang keluar adalah identifikasi kebutuhan belajar. Itu soalnya studi kasus teman-teman, misalnya si A usia 17 tahun dengan kondisi sudah tamat SD, cocoknya masuk ke dalam program apa? Kemudian, contoh yang lain, potensi wilayah A adalah penghasil kelapa. Contohnya cocoknya kita sebagai pamong belajar menyelenggarakan program apa? Nah, dari soal-soal seperti ini, teman-teman perlu memahami karakteristik tiap program. Misalnya, untuk program PAUD itu fokus untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Dari program PAUD kan sudah ada sendiri, ada kelompok bermain. Kelompok bermain itu 2 sampai 4 tahun. Kemudian TK itu 4 sampai 6 tahun. Kemudian TPA 0 sampai 6 tahun. Itu teman-teman harus bisa membedakannya. Kemudian untuk program keaksaraan bagaimana? Keaksaraan fungsional itu syaratnya bagaimana, usianya berapa, dan juga untuk kesetaraan, program kesetaraan itu juga beda-beda. Syaratnya bagaimana, usianya minimal berapa, rentangnya berapa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian, rencana pembelajaran. Nah, soal yang keluar yaitu langkah menyusun program. Nah, ini materinya khusus untuk pamong belajar ya, beda dengan formasi guru. Nanti teman-teman bisa baca di materi, kayaknya sudah aku share ya. Itu, kemudian urutan penyusunan perencanaan, komponen silabus, komponen RPP, ini sama dengan formasi guru. Kemudian alokasi waktu di prota berdasarkan apa? Nah, ini nanti teman-teman bisa belajar di YouTube-nya Mirsis Ikvi. Dulu aku belajarnya dari situ teman-teman, dan ini banyak yang keluar di sini di alokasi waktu, kemudian komponen silabus, komponen RPP, itu keluar dari materi yang di-share sama Miss Ikvi.
Kemudian bagaimana pengembangan KD menjadi materi. Jadi teman-teman juga harus hafal ini rencana pembelajaran untuk khusus pamong belajar dan juga untuk guru. Kemudian soal yang lain adalah contoh dan fungsi apersepsi. Ini bisa teman-teman baca sendiri ya. Model pembelajaran dan strategi pembelajaran ini banyak banget keluar teman-teman, dan contoh soalnya itu studi kasus. Misalnya, aku lupa sih contoh soalnya bagaimana, tapi pilihan jawabannya ada example and example, discovery, inquiry, mind mapping. Kemudian soalnya itu kebanyakan bagaimana langkah-langkahnya, atau kasusnya seperti ini, itu adalah metode APAT. Langkah-langkahnya itu teman-teman juga nggak boleh keliru, nggak boleh kebolak-balik, jadi teman-teman harus hafal ya. Nah, ini yang paling banyak keluar itu tentang langkah-langkahnya project based learning, discovery learning, karena ini benar-benar mirip teman-teman. Jadi teman-teman pokoknya harus pahami langkah-langkahnya. Nah, soal yang lain yang keluar itu tentang eh, strategi atau model kooperatif learning. Ini kan banyak macamnya ya, ada jigsaw, lah banyaklah pokoknya itu teman-teman harus hafal langkah-langkahnya juga. Kalau nggak hafal paling nggak bisa membedakan lah ciri-cirinya satu dengan yang lain itu kan berbeda. Kemudian media pembelajaran. Nah, kemarin sudah aku contohin ya tentang media pembelajaran. Contohnya, media pembelajaran yang cocok untuk mengembangkan motorik kasar anak usia dini adalah A. Visual, B. Audio visual, C. Audio, D. Apa ya? Nah, itu contohnya teman-teman. Jadi teman-teman itu harus hafal juga yang cocok. Kira-kira media visual ini cocoknya untuk apa? Audiovisual itu cocoknya untuk apa? Ini nanti akan membingungkan sekali sih teman-teman. Kalau di teori sepertinya gampang, tapi ketika kita menghadapi soal itu akan kebingungan. Kemudian keaksaraan fungsional baiknya pakai media apa? Nah, ini ada pilihan jawabannya juga, aku lupa tentang apa. Yang pasti teman-teman diminta untuk menganalisis karena tidak ada di materi. Nah, oleh karena itu teman-teman nanti seperti yang di awal tadi, teman-teman harus pahami karakteristik keaksaraan fungsional, warga belajarnya usia berapa, terus kondisinya bagaimana. Nah, itu nanti dikaitkan dengan media apa yang cocok. Kemudian soal lain, kecocokan dan kelebihan media pembelajaran orang dewasa. Bahan ajar. Nah, ini langkah menyusun bahan ajar. Soalnya juga soal cerita atau studi kasus. Ini nanti opsi jawabannya itu akan kebolak-balik teman-teman, dan tidak ada di buku. Jawabannya itu tidak ada di buku. Misalnya, langkah menyusun bahan ajar untuk kursus tata boga. Mengidentifikasi karakteristik warga belajar, kemudian menganalisis kebutuhan belajar, menyusun bahan ajar. Nah, itu nanti pilihannya akan dibolak-balik. Seperti itu dan tidak ada di materi. Jadi teman-teman harus benar-benar menganalisis bagaimana yang tepat. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Yang keluar yaitu fungsi evaluasi untuk peserta didik, pendidik, dan lembaga. Ini perlu teman-teman pahami ya. Yang kedua, rasio dalam penilaian atau interval. Contoh soalnya, misal Anton memperoleh nilai 80. Jika interval 1 sampai 4, maka rasionya adalah, nah ingat banget ini aku jawabnya kalau nggak salah 3:2. Entah bagaimana caranya, aku lupa, tapi aku ingat jawabannya itu. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun instrumen penilaian. Ini bisa teman-teman cari materinya ya.
sekalian di prinsip penilaian, ada objektif dan lain-lain. Nah, ini juga keluar teman-teman kriteria menyusun butir soal ini perlu banget teman-teman pelajari karena ada sekitar kayaknya dua soal kan lumayan ya. Contoh soalnya, jika rotan diubah bentuknya menjadi komoditi tertentu, nilai ekonomi yang terjadi dalam hal tersebut adalah A. Bentuk, B. Waktu, C. Manfaat, D. Nilai jual, E. Kreativitas. Bentuk soal di atas salah karena apa? Jadi teman-teman harus hafal kriteria menyusun butir soal. Nanti teman-teman juga bisa ini belajar di YouTube-nya Miss Ifki. Pokoknya dari Miss If itu beberapa soal ada yang keluar setidaknya. Kalau misalnya nggak keluar kita jadi lebih paham gitu alur dari pembelajaran. Kemudian ada remedi dan pengayaan. Nah, lagi-lagi ini juga ada di YouTube-nya Miss Ifki. Pokoknya teman-teman aku rekomendasiin untuk follow juga tonton videonya Miss Ifki. Nanti aku akan share linknya ya di bawah. Tentang remedi dan pengayaan ada jenis-jenis remedi dan jenis pengayaan. Misalnya pengayaan yang untuk tutor sebaya, nah dan lain-lain seperti itu teman-teman. Kasusnya, studi kasus, bentuk remedinya yang tepat seperti apa. Misalnya kasus dari sekelas yang remedi cuma 2. Nah contohnya. Nah itu tepatnya melakukan remedi jenis apa. Selanjutnya masih dalam tupoksi pamong belajar yang tadi KPM, yang sekarang B pengembangan model. Nah, ini nanti pengembangan model ini harus hafal langkah-langkahnya teman-teman. Kalau nggak hafal minimal harus dipahami karena nanti di soalnya itu pilihan jawabannya tidak persis seperti yang kita pelajari di buku atau di modul. Seperti itu teman-teman, dan di pengembangan model ini juga ada model Borg and Gall. Itu teman-teman harus hafal karena beberapa soal itu keluar siklusnya bagaimana, teman-teman pokoknya harus hafal. Dan juga siklus PTK itu juga keluar teman-teman. Coba dihafalkan ya. Karena ini waktu tahun lalu membantu banget untuk aku karena sudah menghafalkan model Borg and Gall ini dan banyak yang keluar. Yang terakhir tentang pengkajian program. Ini juga langkah-langkahnya teman-teman. Teman-teman pokoknya harus hafal dan juga memahami. Ada di modul, tapi nanti di pilihan jawabannya itu berbeda kata-katanya. Itu teman-teman. Nah, selesai ya teman-teman. Semoga materi ini bermanfaat. Nah, untuk file-file materi sudah aku bagikan di video sebelumnya ya teman-teman. Teman-teman bisa buka di Google Drive. Dan coba teman-teman komen butuh materi tentang apa. Barangkali aku masih punya materinya. Karena sejujurnya materi yang ada di HP ini masih banyak banget. Cuman aku belum menyortir mana yang penting dan mana yang kurang penting atau tahun kemarin nggak keluar untuk soalnya. Nah, coba teman-teman komen ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.